Sahihkah riwayat hadis yang mengatakan bila si anak berdoa Rabbighfirli warhamni wajbur Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ibu bapaknya yang ada dalam kubur dihentikan daripada siksaan, selamat dari siksaan. Ustaz ulang sekali lagi. Betulkah apabila si anak yang masih hidup berdoa, Ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Cucurilah rahmat-Mu ya Allah kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ada penceramah mengatakan sambil membawa hadis, ketika si anak berdoa demikian, andai kata ibu bapaknya sedang disiksa dalam kubur, maka siksaan itu terhenti. Pertanyaannya, riwayat itu sahih tak Ustaz? Ustaz jawab, dan sebenarnya Ustaz dah jawab beberapa kali. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari. Begitu yang Ustaz pernah baca. Sebab doa anak tidak terhalang langsung oleh Allah. Lebih-lebih lagi bila anak itu melakukan amal-amal saleh. Ingat hadis utama dalam hal ini, bila mati anak cucu Adam, idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila anak cucu Adam, maknanya manusia mati, semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakan. Jadi khusus tentang hadis tadi, ibu bapa akan terhenti disiksa di dalam kubur bila anaknya membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau yang seumpama dengan itu. Betul, hadis yang sahih. Itu sebabnya pastikan sebelum kita meninggal dunia, anak cucu semuanya hafal doa itu. Itulah sebabnya mengapa setiap doa pada akhir kuliah Ustaz akan mulai dengan doa itu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu dalam bentuk jamak yang akan diaminkan oleh orang ramai. Tapi kalau secara peribadi cukup Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni kama rabbayani saghira. Okey. Hadisnya sahih. Yang kedua, Pak Ustaz, dalam Masjid Mekah atau Masjid Madinah, bila kita batal uduk, susah kita nak pergi ke toilet. Selain jauh, juga barangkali queue, ramainya orang. Boleh tak kita gunakan spray? Anggota-anggota utama untuk uduk, muka, tangan, kepala dan kaki. Cuma pertanyaannya Pak Ustaz, kalau kita spray muka, okey. Spray tangan, kemudian kita ratakan. Spray lagi, tangan kiri kita ratakan. Spray pada telapak tangan. Lalu kita usap kepala kita. Dan boleh, kata ulama fiqh, usap di atas telekung kita.
di atas mini telkung kita. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya, baginda usap di atas sorbannya. Bukan ketayap. Ketayap mudah ditanggal, tapi serban sama kedudukannya dengan telekung, cukup. Adapun kaki, yang dia tanya kaki. Apakah kita perlu spray kaki atau boleh tak kita hanya usap saja dengan tangan kita yang basah di bahagian atas dan bawah kaki? Okey. Yang ini perlu sedikit penjelasan. Di dalam ilmu fiqh ada istilah mashul khauf, iaitu sapu sepatu. Dengan syarat sepatu itu bersih sampai menutup buku lali, buku kaki. Maknanya tinggi sampai menutup buku lali. Okey, barangkali kita tidak buat begitu. Walaupun zaman Nabi banyak orang yang memakai sepatu lalu diusap di atas sepatu. Di atas sepatu. Tapi kata ulama fiqh juga boleh mengusap di atas stokin. Orang Indonesia kata kaos kaki. Untuk stokin beza dengan sepatu. Stokin hendaklah kedua-dua tangan kita basahi, macam kita hendak membasahi, menyapu kepala, kerana ini namanya menyapu, bukan membasuh stokin, menyapu kaki. Yang kita pasang stokin, hendaklah bahagian atas dan bahagian bawahnya kita bawa sampai ke buku lali. Atas dan bawah stokin. Cuma kita kena ingat, sepatu disapu bahagian atasnya atau stokin disapu atas dan bawahnya sebagai pengganti basuh kaki, sebagai ganti basuh kaki. Tak perlu sepatu dibuka, tak perlu stokin dibuka, tapi dengan syarat. Dengan syarat ketika memakai sepatu atau memakai stokin, kita hendaklah dalam uduk. Kita ada uduk, itu syaratnya. Kalau stokin yang kita pakai itu, kita tidak ada uduk, tak boleh. Stokin yang kita pakai ke masjid itu, biasanya kita uduk dulu, yes. Andai kata batal dalam masjid, karena stokin tersebut yang kita pakai ketika itu kita ada uduk, stokin yang macam itu tu boleh kita sapu saja sebagai ganti membasuh kaki. Demikian jawapan untuk yang kedua. Yang ketiga, Pak Ustaz, sesudah kita tobat nasuha, memang menyesal sangat. Cuma terhadap salat masa-masa silam yang banyak kita tidak lakukan. Apakah kita mesti qada semua salat-salat yang pernah kita tinggalkan? Ini pertanyaan yang biasa. Ustaz hanya hendak jawab begini. Ada dua pandangan para ulama. Ulama fiqh. Ada yang mengatakan mesti qada. Ada yang mengatakan cukup dengan tobat. Lalu diikuti dengan kemantapan iman dan amal saleh.
dalil yang mengatakan mesti qada. Nabi bersabda, salat bagi orang yang tertidur adalah ketika dia bangun, walaupun habis waktu. Salat bagi orang terlupa ketika dia ingat. Lalu kelompok pertama yang mewajibkan qada mengambil itu sebagai dalil. Kalau tertidur saja mesti salat juga ketika bangun. Begitu juga orang yang terlupa mesti salat ketika dia ingat. Apatah lagi meninggalkan salat dengan sengaja. Okey, itu dalil mereka. Tetapi tidak dapatkan hadis confirm dari Nabi berbunyi, bila kamu meninggalkan salat fardu, kamu mesti qada. Tak ada. Nabi hanya menyebut, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka kafirlah dia. Berat. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salat. Atau kama qala Nabi. Pembeza muslim dengan kafir adalah meninggalkan salat. Tapi hadis yang secara jelas-jelas menyebut bila kamu meninggalkan salat fardu, kamu mesti qada, tidak ada. Golongan yang kedua mengatakan cukup tobat, mantapkan iman, perbanyakkan amal saleh. Itu boleh kita lihat pada ayat 59 dan 60 dari surat Maryam. Coba perhatikan surat Maryam. Surat Maryam ayat yang ke-59 dan 60. Ya, betul. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ayat 59 surat Maryam. Coba dengar terjemahannya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, pengganti yang buruk, yang tabiat mereka suka mengabaikan salat, suka meninggalkan salat karena terlalu mengikut hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Confirm orang tersebut akan sesat. Iaitu generasi yang buruk. Karena ingin menonton filem dari satu sinema ke satu sinema yang lain. Satu bioskop ke bioskop yang lain. Asar, Maghrib, Isya habis begitu saja. Meeting untuk memperbaiki ekonomi berlalu, Asar, Maghrib, Isya terus meeting, salat tak dipedulikan karena ingin mendapat keuntungan yang besar. Itu maknanya meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Confirm mereka itu termasuk orang-orang yang sesat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan pada ayat berikut. Mereka tak jadi sesat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang-orang yang bertobat, illa man taba wa amana, dan dia mantapkan imannya, akidahnya, wa amila salihah, dan dia beramal saleh. Wa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka layak masuk
syurga. Dengan syarat ada 3 yang mereka meninggalkan salat itu perlu miliki. Pertama, taba tobat, amana iman, wa amila salihah, beramal saleh. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak dizalimi walau sedikit. Jadi masuk syurga pula. Orang yang tadinya banyak meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Bersama tunangannya, bersama pacarnya, tidak salat pada masa-masa silam. Mereka adalah sesat. Cuma kesesatan itu berakhir dengan 3 syarat. Taba tobat, amana beriman, wa amila salihah amal saleh. Tobat, iman, amal saleh. Tidak ada yang keempat, illa man qada, kecuali mereka yang mengqada. Cukup tobat, mantapkan iman, banyakkan amal saleh, termasuk memperbanyak salat-salat sunat. Sebab di dalam hadis sahih yang lain, ketika manusia nanti diperiksa di akhirat, amal-amal wajibnya seperti salat, Allah perintahkan, para malaikat, periksa salat wajib orang ini. Sekelip mata dapat laporan, salat orang tersebut sempurna ya Allah. Lalu Allah arahkan, tulis olehmu, hei malaikat, salatnya sempurna. Bila mendapat laporan dari malaikat setelah diperiksa, ya Rab, salat orang ini banyak yang ketinggalan, banyak yang rosak. Apa kata Allah dalam hadis tersebut? Hadis Qudsi. Periksa olehmu salat-salat sunatnya. Kalau ada rawatibnya, kalau ada salat duhanya, kalau ada salat tahajud, witir, dan salat-salat yang sunat lainnya. Periksa olehmu, hei malaikat. Malaikat periksa. Ternyata mendapat kesimpulan, ya Rab, adapun salat-salat sunat orang ini banyak. Coba dengar apa komen Allah. Kamu tutup kekurangan salat-salat fardunya. Kamu cover dengan salat-salat sunatnya. Hadirin dan hadirat, ini memberi makna salat-salat sunat membawa faedah tak untuk cover kekurangan salat-salat fardu? Yes, hadis. Begitu juga tentang puasa. Begitu juga tentang zakat. Tapi kita berbalik kepada bab salat. Kalau puasa, dia ada hukum khas. Siapa yang tidak berpuasa mesti qada puasanya. Ada. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat pada masa silam, dia pernah cover zakatnya itu. Itu ada. Bagi yang belum haji, sedangkan dia mampu hajikan, itu ada. Tapi untuk salat tak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz kira cukup sampai di situ jawaban Ustaz. Perlu diqada atau tidak perlu diqada? Yang mengatakan perlu qada melalui jalan qiyas. Qiyas salat orang yang tertidur saja mesti salat ketika dia bangun, orang terlupa ketika dia terlupa, ketika dia ingat,
apatah lagi terhadap orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Dalil tersebut dijawab oleh ulama yang kedua. La qiyasa fil ibadah. Untuk mengambil kesimpulan hukum dalam bab ibadat, tak boleh ambil cara kias-kias. Sebab kias itu hanya untuk muamalat, bukan ibadat. Seperti umpamanya minuman yang dibuat dari perahan anggur, disimpan sekian lama, lalu menghasilkan minuman yang memabukkan pada zaman Nabi, perahan anggur. Itu muamalat, bukan ibadat. Hari ini, bila ada perahan mangga, perahan jambu, andai kata, perahan durian, andai kata, perahan tebu, yang bila disimpan sekian minggu, lalu menghasilkan minuman yang memabukkan. Yes, itu juga mabuk walaupun bukan anggur. Kias dengan anggur. Itu boleh, itu bab muamalat. Tapi dalam bab ibadat, la kiasa fil ibadah. Itu jawaban pihak yang kedua. Hadirin dan hadirat, kalau kepada Ustaz ditanya, siapa yang termampu untuk qada, silakan qada. Tapi bagi Ustaz yang paling penting, penuhi dulu kehendak ayat yang ke-60 surat Maryam. Tobat dulu. Maklumlah, sejak dari balik, sekarang umur dah 60 tahun. Berpuluh-puluh ribu kali salat yang dia tinggalkan. Macam mana nak qada sebanyak itu? Yang penting tobat. Mantapkan iman. Banyakkan amal saleh. Sekali-kali ingin qada, silakan kalau itu pilihan anda. Tapi mesti tobat dulu. Manalah tahu, tak sempat qada, kita dah meninggal dunia. Dan itu Ustaz lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, di alam barzakh manusia dihukum berdasarkan apa? Sebab bukankah ketika itu amal belum ditimbang? Yes. Bagus pertanyaannya. Ustaz ada sebut beberapa hari yang lalu, setelah kita mati, azab ada dua jenis. Siksa ada dua jenis setelah kita mati. Di alam kubur namanya azab kubur. Bila dah kiamat, setelah timbang menimbang, itu namanya azab neraka. Adanya azab kubur berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi galakkan sangat kita agar berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kubur dan azab api neraka. Di situ saja kita dapat kesimpulan. Ada dua jenis azab. Azab kubur itu dikubur sebelum kiamat, di alam barzakh. Azab neraka itu setelah di akhirat, setelah timbang menimbang amalan. Cuma pertanyaannya, apa sebab seseorang itu diazab di kubur? Jawab singkatnya senang saja. Karena mereka gagal menjawab soalan mukar wa nakir. Man rabbuka? Tak dapat jawab. Wa man nabiyuka?
Wa ma dinuka. Semuanya tak dapat jawab. Bila tak dapat jawab, dibelasah. Nah, belasah itu tu namanya azab kubur. Ustaz telah buat satu buku tebal sekitar 300 lebih muka surat. Jawaban tepat terhadap pertanyaan mukar wa nakir dalam kubur. Ingat hadirin dan hadirat, jawaban ketika itu bukan mulut, tapi amal kita. Itu sebabnya tanda-tanda mukmin mukminat yang cerdik, mereka banyak ingat mati, dan yang kedua mereka senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa setelah mereka mati. Dalam buku tersebut Ustaz cerita dan bawa satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Orang beriman apabila ditanya man rabbuka, dia jawab, Rabbi Allah, Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka, Muhammad bin Abdullah nabiyyi, nabiku Muhammad bin Abdullah. Wa ma dinuka, al-islamu dini, Islam agamaku. Yang jawab itu amal, bukan mulut. Sebab Allah berfirman dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan tutup mulut mereka. Yang akan jawab adalah tangan mereka. Yang akan jadi saksi kaki mereka terhadap apa yang dulu di dunia mereka telah usahakan. Terhadap orang yang beriman betul ditanya, jawab satu demi satu. Lalu Mukar wa Nakir tanya lagi kali yang keempat, wama ilmuka. Dari mana semua jawaban itu kamu perolehi? Semuanya tepat. Coba dengar apa kata orang dalam kubur, orang beriman. Qara'tul Qur'an wa amantu bihi wa saddaqtu. Karena di dunia dulu aku baca Quran. Aku beriman dengan isi kandungan Quran. Dan aku serlahkan ilmu Quran itu dalam tindak tanduk harianku. Aku amalkan suruhannya, aku jauhi larangannya. Itu yang dimaksud dengan tadabbur. Tapi untuk sampai ke tadabbur, kena belajar tafsir. Untuk membaca Quran dengan baik, perlu kepada ilmu tajwid. Semuanya ini ilmu-ilmu agama yang membolehkan kita untuk menjawab dengan tepat. Oleh sebab itu, bila kita belajar tafsir seperti tadi, kita dah ada kefahaman, laksanakan dalam hidup sehari-hari. Ini yang akan menolong kita terhindar dari azab kubur. Mudah-mudahan jawaban ini dapat difahami. Pak Ustaz, apa hukum makan keropok lekor? Yang bertanya ini kirim pada Ustaz 2 video. Satu, Ustaz mengatakan makan keropok lekor masuk neraka. Ustaz yang satu lagi pula menjawab, terdapat banyak pandangan ulama fiqh dalam hal makan ikan yang diproses bersama dengan darah dan perutnya. Tak perlulah Ustaz sebut kedua-dua Ustaz ini. Barangkali semua sudah maklum. Hadirin dan hadirat, Ustaz cenderung pada pendapat yang bagaimana? Ustaz pertama, apa yang Ustaz tangkap daripada ucapannya dalam video tersebut,
Bukankah ikan itu ada darah? Bukankah darah yang mengalir itu adalah najis? Rasulullah juga bersabda, setiap daging yang tumbuh dari pemakanan yang haram, neraka tempatnya. Lalu ustaz tersebut dengan ringkas, karena keropok lekor itu diproses dengan cara macam itu, masuk neraka. Okey. Video yang kedua agak panjang penjelasannya, tapi cukup ilmiah. Terutama Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kata mereka, darah ikan itu yang bersama dengan ikan, bersama dengan perutnya, tidak najis. Tidak najis. Ikan apabila mati, halal dimakan. Beza dengan binatang-binatang lain. Kambing, rusa, bila mati tanpa disembelih, bangkai dan bangkai haram. Tetapi ikan bila mati terapung, tak perlu disembelih, dan ikan memang tak perlu disembelih pun. Nabi SAW pernah bersabda, ada dua bangkai binatang yang apabila mati halal dimakan, yaitu ikan dan belalang. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seseorang yang menyeberang lautan, tiba waktu salat, dia tidak ada air untuk ambil uduk. Bolehkah dia beruduk dengan air laut, air asin?" Nabi Muhammad SAW hanya menjawab, "Al-bahru, laut, tahur ma'uhu, suci airnya, wal hallu maitatuh, dan halal mayatnya." Mayat di sini dengan makna bangkainya. Jadi maknanya kita boleh ambil uduk air asin. Sebab Nabi kata tahur, suci. Dan Nabi tambah lagi untuk melengkapkannya, halal bangkainya, yaitu ikan. Halal dimakan walaupun dia mati. Ikan tak perlu disembelih. Nah, dengan keumuman halalnya ikan, termasuklah segala yang ada pada ikan. Tak perlu kita keluarkan darahnya. Malah dengan perut-perutnya, kata ulama yang kedua ini, bangkainya saja halal, apalagi perutnya, darahnya sekali. Ini pendapat yang kedua. Hadirin dan hadirat, untuk menetapkan masuk neraka ini sesuatu yang berat. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua kesalahan, walaupun kesalahan itu dosa besar, Allah boleh maafkan. Kecuali syirik. Lihat ayat 48 dari surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik.
dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki. Makan ikan yang adanya darah dalamnya, perut, itu bukan syirik. Taruhlah itu dosa. Itu adalah dosa yang boleh dimaafkan oleh Allah. Lalu kita pula mengatakan makan kelopak ekor neraka tempatnya. Oh, ini fatwa yang terlalu berani. Bahaya fatwa seperti itu. Apatah lagi bila kita lihat mazhab Syafi'i. Memang ada mazhab Syafi'i yang mengatakan haram. Tapi ada mazhab Syafi'i yang kedua yang membolehkan makan dengan apa yang ada dalam ikat. Terus terang saja secara ringkas, Ustaz cenderung kepada pendapat yang kedua. Boleh makan kelopak ekor. Kalau anda termasuk orang yang cenderung kepada haram, tolong jangan diwar-warkan. Jangan disebar-sebarkan. Jadilah pegangan pribadi anda, no problem. Tapi sampai mendakwa setiap orang yang makan kelopak ekor neraka, itu adalah satu sikap yang kurang terpuji. Itu sebabnya kita disuruh supaya jadikan ayat 17-18 Az-Zumar sebagai dalil. Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar. Lalu dia ikut mana yang lebih baik. Merekalah orang yang mendapat petunjuk dan merekalah orang yang waras akalnya. Az-Zumar penghujung 17 disambung ayat 18. Syarat untuk mendapat hidayah dan dikategori sebagai orang yang berakal ada dua. Banyak mendengar. Dengar. Tapi bukan semua yang kita boleh dengar. Ikut mana yang lebih baik. Ikut mana yang lebih baik, mana yang lebih kuat hujah dan dalilnya. Dan dalam hal ini bagi pandangan Ustaz, yang kedua dalilnya lebih kuat. Kita belajar perbandingan ilmu fiqh. Imam Syafi'i saya berpendapat ada dua, ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh, apalagi terhadap mazhab fiqh yang lain yang juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, ikan dan segala yang ada padanya tidak najis. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, ulama sufi berkata, jika seseorang tidak mau membaca Al-Quran, bukanlah karena dia tidak mau membaca. Sedangkan dia boleh baca paper, surat khabar, baca buku ini, buku itu, tapi Quran tidak dibaca. Kata ulama sufi, sebenarnya Allah yang tak mau mendengar suaranya membaca Quran. Bukan karena dia tak mau membaca. Sebab yang lain dia boleh baca. Tapi Quran dia tak mau baca. Kata ulama sufi. Ingat ya, kata ulama sufi, bukan kata Nabi. Penyebabnya ialah karena Allah tak suka mendengar suaranya. Lalu beliau tambah lagi, siapa yang tidak pergi ke surau atau ke masjid, padahal dia boleh pergi ke mana-mana selain surau dan masjid setelah kedengaran azan. Bukan dia tak mau ke surau dan ke masjid, tapi Allah tak mau terima dia sebagai tetamu Allah. Bila datang ke masjid kan jadi tetamu Allah. Allah yang tak mau dia menjadi tetamu Allah.
Hadirin dan hadirat, dikatakan itu adalah pandangan ulama sufi. Orang bila sebut ulama sufi itu kononnya paling hebatlah. Terus terang saja, Ustaz tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Cukuplah sebagaimana yang kita telah pelajari. Lebih-lebih lagi tentang takdir. Ada takdir azali. Ada takdir hauli, takdir tahunan. Ada namanya takdir amali. Ada namanya takdir yaumi. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sejak azali lagi. Allah suruh kalam tulis semua perbuatan manusia. Dan dengan keadilannya Allah, Allah turunkan rasul dan kitab demi kitab setiap generasi untuk jadikan panduan. Allah tidak paksa, tapi Allah beri ilmu. Kalau kamu ikut Quran, kitab yang aku turun untuk dijadikan pedoman, bila kamu ikut arahan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu akan selamat. Oleh sebab itu bila kita ikut, Allah suka kita hadir majlis ilmu. Majlis ilmu punya fadilat, dapat memperlancar perjalanan kita di atas siratal mustaqim. Kita ikut, kita beruntung. Kita tahu. Lalu kita tidak ikut, itu kan maknanya pilihan kita. Bukan Allah yang paksa. Kita yang tidak mau ikut. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pun amalan-amalan yang boleh membawa kamu ke syurga. Semuanya Nabi telah galakkan. Salat, puasa, zakat, haji, ihsan pada mak bapak, baca Quran, tutup aurat. Dan tidak ada satu pun amalan-amalan yang boleh membawa kamu ke neraka kecuali Nabi telah sebut dan larang perkara itu kamu lakukan. Nah sekarang, make your choice. Buatlah pilihan. Tak jadi penghuni syurga, buatlah ini. Tak jadi penghuni neraka, buatlah ini. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Ustaz lebih cenderung approach-nya macam itu. Daripada mendakwa Allah tak suka dengar suaranya, itu sebabnya dia tak baca Quran. Allah tak suka dia jadi tetamu Allah, itu sebabnya dia tidak pergi ke masjid, ke surau. Lagipun dia dah sebut itu hanya kata-kata ulama sufi. Boleh betul, boleh tidak. Wallahu a'lam. Dan terakhir, yang terakhir ini adalah yang dikirim melalui Facebook dari jauh, yaitu dari Indonesia bahagian timur, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ini dari Bali terus ke Pulau Lombok, Lombok, Pulau Timur, itu semuanya NTB, Nusa Tenggara Barat. Ada Nusa Tenggara Timur. Apa kata beliau? Masya Allah, Ustaz cukup tertarik. Pak Ustaz, kata beliau, Assalamualaikum Dr. Abdullah Yasin. Pengen belajar agama Islam. Tapi jauh. Kami Pak Ustaz di NTB, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima. Jauh. Dari Jawa itu menghala ke Irian Jaya itu namanya Nusa Tenggara.
Boleh tak Pak Ustaz tolong ajar kami dari jauh sambil Ustaz bagi tahu tentang apa pun bagaimana cara untuk berada di atas siratal mustaqim dan menuju jalan yang benar. Boleh tak Pak Ustaz bimbing? Hadirin dan hadirat, khasnya kepada penanya ini, kalau sedang ikut kuliah ini, ikut saja kuliah ini, Ustaz tak mampu untuk datang ke NTB, Nusa Tenggara Barat. Di dalam Malaysia saja, Ustaz tidak bepergian mengajar ke masjid-masjid, ke surau-surau, karena sudah tak mampu, kecuali online. Anda yang jauh boleh dapatkan ilmu melalui kuliah online seperti ini. Tolong tanyakan di dalam kelas online ini, nombor telefon Ustaz, kita boleh berWhatsApp. Ustaz akan bantu semampu yang boleh. Kalau memerlukan kitab-kitab pun, boleh dikirim melalui WhatsApp. Sekarang WhatsApp ini, jangankan ke Indonesia, ke Australia, ke Amerika, ke Jepang, ke Korea, ke London sampai. InsyaAllah Ustaz usahakan untuk membantu. Ini pengajaran yang dapat kita ambil. Khasnya kita yang duduk di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, yang berdekatan ini. Ini jadi pengajaran. Orang sejauh itu tuh mengharap supaya dibimbing ke Siratal Mustaqim. Ini bermakna orang yang bertanya ini sudah memahami kemana Islam yang kita ingin bawa. Islam yang hak, yang berasaskan Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan jadi iktibar bagi kita yang berada berdekatan. Kita